hambaku yang perempuan. Wal yakul fataya wa fatati wa gulami. Tapi hendaklah dia katakan pemudaku, pemudiku, atau anak mudaku, anak mudiku, atau mungkin dalam bahasa kita pembantuku. Iya, jangan katakan dia adalah hambaku. Baik. Jemaah sekalian, makna yang terkandung dalam hadis ini ada penjelasan yang sangat bagus diterangkan oleh Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam kitab beliau Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabi At-Tauhid. Beliau mengatakan, yanhan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anit talaffuz bil alfaz allati tuhimu syirk. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita mengucapkan kata-kata atau melafazkan ucapan-ucapan yang dapat bermakna syirik, yang mengandung makna syirik atau mengesankan kepada makna syirik. Jadi, jamaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran umum. Di sini kita bisa memetik pelajaran umum. Hadis ini bermakna, kata Syekh, Nabi SAW melarang kita melafazkan ucapan-ucapan atau mengucapkan kata-kata yang mengandung makna syirik. Walaupun kita tidak bermaksud syirik, tapi maknanya mengandung kesyirikan, maka hendaklah kita hindari. Hendaklah kita hindari. Apa yang mengandung kesyirikan itu? Yaitu mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk. Iya. Nah, di sini Rabb itu kan nama Allah. Ketika digunakan kepada seorang pembantu atau seorang budak, ya, kita katakan kepadanya, siapkan makan untuk Rabbmu. Maka ini mengandung penyamaan antara tuannya dengan Allah. Dan apalagi disuruh menyiapkan makan. Sedangkan Allah yang bernama Rabb tentu nggak butuh makan sedikit pun. Jadi minimalnya ada dua bentuk penyamaan antara Allah dengan makhluk di situ. Yang pertama, menyamakan Allah dengan seorang pemilik budak atau seorang majikan. Yang kedua, seakan-akan Allah Rabb itu butuh makan. Ya. Dan sekali lagi jemaah sekalian, ini hanya sebuah contoh. Artinya, ucapan apapun yang mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk, hendaklah kita hindari. Hendaklah kita hindari. Ya. Ditambah lagi kata Syekh, wa fiha isa'atu adabin ma'allahi. Dalam ucapan itu juga terkandung adab buruk kepada Allah. Terkandung adab buruk kepada Allah. Perhatikan jemaah sekalian. Kita tentu paham ya. Kalau kita bicara dengan orang tua, nggak sama kita bicara dengan anak muda. Kata-katanya harus lebih sopan kepada orang tua. Kalau kita berbicara dengan guru kita, nggak sama berbicara dengan teman kita. Iya kan? Itu sudah kita pahami. Mesti dengan guru kita lebih sopan, lebih halus dibandingkan dengan teman sebaya kita. Nah, ini kepada makhluk. Terlebih lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara yang terkait dengan Allah, maka kita harus juga memilih kata-kata yang sopan. Ya. Makanya jemaah sekalian, di sini kata Syekh, dalam ucapan tersebut mengandung adab buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kaitlaqi rububiyati insanin li insanin. Karena di dalam ucapan tadi yang disebutkan dalam hadis tadi, itu ada penyandaran rububiyah kepada insan, kepada manusia. Ya, dia dikatakan sebagai Rabb. Walaupun dari sisi makna itu bisa saja, mungkin saja. Karena Rabb itu kan bisa bermakna pemilik. Sehingga kalau dikatakan Rabbuk, dia Rabbmu, dia pemilik budak itu maksudnya. Iya. Dikatakan kepada budak, Rabb kamu, artinya budak itu dimiliki oleh tuannya tersebut. Tapi, hendaklah kita hindari, karena mengandung adab buruk kepada Allah. Sebab sifat yang terkandung dalam nama Rabb, itu hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au ubudiyati insanin li insanin. Atau sebaliknya, terkandung peribadahan hamba kepada hamba. Jadi kalau kita katakan, seseorang itu adalah hamba si fulan. Dia adalah hambanya fulan.
Jadi seakan-akan dia adalah hamba yang beribadah kepada fulan tersebut. Padahal dia adalah hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Meskipun dari sisi makna bisa dibawa kepada makna budak. Tapi karena mengandung makna peribadahan kepada Allah, maka tidak diucapkan untuk makhluk. Tapi pilih kata yang lain. Ya, contohnya dikatakan pembantunya, bukan hambanya, bukan budaknya, bukan hambanya, tapi pembantunya. Ya. Kata Syekh, li'anna Allah huwa rabbu al-ma'bud wahdahu. Sebab Allah dialah Rabb yang berhak disembah satu-satunya. Tidak ada makhluk yang berhak disembah. Thumma arsyada sallallahu alaihi wasallam ila lafdhis salim alladhi la ihama fihi. Kemudian dalam hadis ini kata Syekh, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi bimbingan kepada lafaz yang selamat, yang tidak mengandung kesyirikan padanya, atau tidak mengandung kesan penyamaan antara Allah dengan makhluk. Liyakuna badilan min al-lafzi al-muhim, untuk menjadi pengganti terhadap lafaz yang mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk. Wa hadza minhu sallallahu alaihi wasallam himayatan li tauhidi wa hifadzan 'ala al-aqidah. Dan ini bisa kita petik pelajaran juga, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu selalu berusaha menjaga tauhid dan memelihara akidah. Jadi jemaah sekalian, ini kesimpulan pembahasan kita. Pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari 3 hadis yang telah kita bahas ini adalah semangat Rasulullah SAW dan usaha beliau yang sangat besar dalam menjaga tauhid dan memelihara akidah kita dari berbagai macam penyimpangan dan kesesatan ataupun kesyirikan dan kekufuran. Ya, jadi jemaah sekalian, kesimpulannya kita hendaklah berhati-hati dalam berucap. Jangan ada kata-kata yang yang mengandung adab buruk kepada Allah, apalagi sampai mengurangi atau bahkan menghilangkan tauhid kita, wal iyadzu billah. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Insyaallah taala kita lanjutkan dengan tanya jawab. Baik. Pertanyaan yang pertama. Kenapa tauhid itu dibagi 3? Padahal tauhid adalah pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, justru tauhid dibagi 3 untuk menegaskan makna pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menegaskan makna pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam hal apa kita mengesahkan Allah? Dalam 3 hal ini. Dalam 3 hal ini kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memahami makna 3 macam tauhid itu nggak mungkin bertanya seperti ini. Kalau dia sudah paham. Ini menunjukkan saudara kita yang bertanya, beliau belum paham arti 3 macam tauhid. Karena kalau dia paham, nggak mungkin dia bertanya seperti itu. Sebab hakikat makna 3 macam tauhid justru untuk menegaskan pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya, pahami dulu apa makna 3 macam tauhid itu. Karena kalau sudah paham, nggak mungkin seorang muslim mengingkari. Yang pertama, tauhid rububiyah. Maknanya adalah mengesahkan Allah dalam semua perbuatannya. Seperti mencipta, menguasai seluruh makhluk, mengatur seluruh makhluk, memberikan rezeki kepada mereka, menghidupkan dan mematikan. Semua perbuatan Allah, kita yakini Allah esa dalam melakukannya. Maka ini disebut tauhid rububiyah. Kita yakini Allah esa dalam melakukannya. Tidak ada yang bersekutu dengan Allah, tidak ada yang membantu Allah, tidak ada yang bersaing dengan Allah dalam melakukan perbuatan-perbuatannya. Ini yang disebut tauhid rububiyah. Yang kedua, mengesahkan Allah dalam tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini makna tauhid uluhiyah. Artinya, kita yakin hanya Allah yang berhak disembah. Kemudian kita murnikan semua ibadah kita hanya untuk Allah semata.
Tidak sedikit pun kita berikan kepada selain Allah. Dan inilah hakikat la ilaha illallah, yang artinya la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ini arti tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga, tauhidul asma was sifat. Mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Artinya apa? Meyakini semua nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, serta tidak menyerupakannya dengan makhluk. Itu arti tauhidul asma was sifat. Jadi, ini 3 bagian, maknanya hakikatnya satu, yaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam 3 bagian tersebut. Dia tidak sama dengan Trinitas Nasrani. Kalau Trinitas Nasrani betul-betul ada 3 yang diyakini satu. Ada 3 yang diyakini satu, 3 unsur, yaitu Allah, kemudian Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut Yesus, kemudian Bunda Maryam yang mereka sebut Maria. Atau sebagian sekte mengatakan Roh Kudus. Roh Kudus artinya malaikat Jibril. Iya. Tapi dalam pembagian tauhid dalam Islam itu semuanya satu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi sangat jauh kalau disamakan dengan Trinitas. Orang yang berkata seperti itu menunjukkan dia tidak paham hakikat daripada 3 macam tauhid itu. Iya. Baik. Kemudian jemaah sekalian, pembagian seperti ini juga disebut al-haqiqatu asy-syar'iyyah. Hakikat syariatnya seperti itu. Bukan mendatangkan sesuatu yang baru, tapi memang hakikat syariatnya seperti itu. Pertanyaannya, dari mana didapatkan hakikat syariat seperti itu? Dari istiqra'un nusus wa tatabbu' al-adillah. Penelitian secara menyeluruh terhadap seluruh dalil. Penelitian secara menyeluruh terhadap seluruh dalil Al-Quran dan Sunnah yang berbicara tentang tauhid. Maka kalau kita baca, kita pelajari semua dalil Al-Quran dan Sunnah yang berbicara tentang tauhid, tidak akan keluar dari 3 macam tauhid ini. Ayat dan hadis yang berbicara tentang perbuatan Allah, mencipta, menguasai, mengatur seluruh makhluk. Maka ini tauhid rububiyah. Ayat dan hadis yang menetapkan hanya Allah yang berhak disembah. Maka ini tauhid uluhiyah. Ayat dan hadis yang menjelaskan nama-nama dan sifat Allah, maka itu tauhidul asma wa sifat. Berbicara tentang Allah tidak keluar dari 3 hal ini. Rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Sebagaimana jemaah sekalian, ulama membagi hukum itu halal, haram, wajib, sunnah, makruh, mubah. Adakah satu ayat yang mengatakan atau satu hadis yang mengatakan dalam satu lafaz, ketahuilah wahai umat, hukum itu adalah halal, haram, wajib, sunnah, makruh, mubah? Tidak ada jemaah sekalian. Tidak ada satu ayat dan satu hadis yang mengatakan hukum itu terbagi 5 atau 6. Halal, haram, wajib, sunnah, makruh, mubah. Tidak ada. Lalu dari mana ulama berkesimpulan seperti itu? Hukum itu ada yang disebut halal, ada yang dihukumi haram. Ibadah itu ada yang dihukumi wajib, ada yang dihukumi sunnah, ada yang dihukumi makruh, ada yang dihukumi mubah. Hukum-hukum itu ada yang dihukumi makruh, ada yang dihukumi mubah. Adakah satu ayat dan satu hadis mengatakan hukum-hukum seperti itu? Jawabannya tidak ada. Lalu pertanyaannya, dari mana ulama berkata seperti itu? Sama jawabannya, dari istiqra'un nusus wa tatabbu' al-adillah. Penelitian secara menyeluruh terhadap seluruh dalil. Bahwa hukum terbagi seperti itu. Jadi kalau kita mengatakan pembagian tauhid 3 itu bid'ah, maka kita juga akan mengatakan pembagian hukum juga bid'ah. Iya. Jadi ucapan tersebut berasal dari ketidaktahuan makna hakikatnya. Wallahu a'lam. Jika seorang diuji dan dia jadi suka menangis,
karena merasa ujian itu karena dosa-dosanya, sedangkan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan kata dokter, sering menangis atau bersedih bisa mempengaruhi kesehatannya. Harus bagaimana? Bukankah menangis mengingat dosa itu baik? Bolehkah menangis bentuk bersedihnya dia atas dosanya? Jawabannya boleh, dan itu sangat bagus. Itu sangat bagus. Bahkan itu perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, wabki ala khati'atik, tangisilah kesalahan-kesalahanmu, yaitu kita menangisi karena kita menyesal atas dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, mungkin yang bisa mempengaruhi kesehatan yaitu kita bersedih atas dunia ini. Kalau bersedih atas dosa-dosa, justru itu insya Allah sangat baik bagi kesehatan kita. Terutama kesehatan batin. Terutama kesehatan batin. Ya, dan itu juga insya Allah memberikan pengaruh yang baik pada kesehatan fisik. Karena jiwa akan menjadi baik kalau orang menyesali dosa-dosanya, menangisi dosa-dosanya. Yang tidak boleh adalah, yang bisa memberikan pengaruh buruk kepada kesehatan adalah kesedihan terhadap dunia ini. Atas sesuatu yang sudah berlalu, yang tidak kita dapatkan dari kehidupan dunia ini. Apakah itu harta, jabatan, pasangan, dan lain-lain. Atau atas sesuatu yang ingin kita dapatkan, sehingga hati kita sedih karena belum juga kita dapatkan. Itu yang tidak boleh, dan itu yang bisa memberikan pengaruh buruk terhadap kesehatan. Ya. Oleh karena itu, Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan, yaitu kesedihan untuk masa depan, dan dari kesedihan untuk apa yang sudah berlalu. Jadi dua hal ini Rasulullah SAW meminta kepada Allah perlindungan darinya. Penyesalan, kesedihan atas sesuatu yang telah berlalu dari dunia yang tidak kita dapatkan, dan kegelisahan untuk masa depan. Ya. Bagaimana cara menghilangkan itu? Dengan tawakal kepada Allah. Dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini hal yang baik, menangisi dosa. Ya. Tapi jangan hanya menangis saja. Menangis harus disertai dengan penyesalan dan tekad untuk tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, dan mengisi hidup kita dengan penuh semangat untuk melakukan amal-amal kebaikan, baik kebaikan untuk diri kita maupun kebaikan untuk orang lain. Maka insyaallah ta'ala itu akan memberikan pengaruh baik terhadap fisik maupun terhadap jiwa kita. Ya. Apakah kewajiban anak perempuan sama anak laki-laki dalam berbakti kepada orang tua? Jawabannya sama saja. Tidak ada bedanya. Punya kewajiban yang sama dalam berbakti kepada orang tua. Tapi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya. Namun kalau sama punya kemampuan, maka mereka punya kewajiban yang sama. Ya. Seperti anak laki-laki memberi kepada orang tua. Kalau anak perempuan punya, maka dia pun memberi kepada orang tuanya. Oleh karena itu, perintah berbakti, perintah berbuat baik, itu datang dalam bentuk umum. Wabil walidaini ihsanan, kata Allah, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Perhatikan, ini kata umum, berbuat baik. Artinya semua perbuatan baik. Semua perbuatan baik. Ya. Kecuali untuk menafkahi, maka yang wajib adalah laki-laki. Yang wajib adalah laki-laki. Ya. Jadi untuk berbuat baik sama saja. Kalau anak perempuan mampu punya harta misalkan, dengan itu dia berbuat baik kepada orang tuanya, atau menafkahi ke orang tuanya, itu juga sangat bagus. Tapi dia harus keluar, anak perempuan harus keluar untuk mencari nafkah, maka tidak wajib baginya. Yang wajib bagi anak laki-laki. Tapi andai dia punya harta mungkin diberikan oleh suaminya,
lalu dia nafkahi orang tuanya, maka itu termasuk bakti yang besar. Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini juga kita ingatkan, anak wanita ketika dia sudah menikah, sama sekali hak orang tuanya nggak berkurang. Sama sekali kewajiban dia berbakti kepada orang tuanya tidak berkurang. Yang berkurang hanyalah, yang berubah hanyalah posisi orang tuanya lebih di bawah daripada suaminya. Suaminya lebih tinggi. Ini yang harus dipahami. Jadi jangan sampai anak perempuan sudah menikah lalu orang tuanya dia abaikan. Nggak boleh. Dia harus tetap berbakti kepada orang tuanya, namun posisi suaminya menjadi lebih tinggi daripada orang tuanya. Sedangkan hak orang tuanya tidak berkurang sedikit pun. Iya. Dan ketika dia sudah menikah, tidak boleh dia abaikan hak orang tuanya, tapi tetap dia padukan bagaimana memenuhi hak orang tua dan hak suaminya sesuai dengan kemampuannya selama tidak melanggar syariat. Wallahu a'lam. Mohon penjelasan tentang bahaya mengkafirkan seorang muslim. Mengingat saat ini saya merasa prihatin dengan begitu banyak kelompok dengan pemahaman yang mudah menjatuhkan vonis kafir, padahal belum tentu apa yang dituduhkan itu benar. Bahayanya sangat besar. Rasulullah SAW memberi peringatan keras. Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya sesama muslim, wahai kafir, maka ucapan tersebut akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Jadi kalau orang yang dianggap kafir itu tidak kafir, maka kembali kepada yang mengucapkannya. Na'udzubillah. Ya. Jadi harus hati-hati. Dan dalam mengkafirkan itu ada aturan-aturannya. Andai terpenuhi aturan-aturannya juga harus dikafirkan. Harus dikafirkan. Jadi ini kita harus berada di pertengahan, bersikap pertengahan. Ada juga yang sampai nggak mau mengkafirkan orang yang sudah jelas-jelas kafir. Ini berbahaya malah. Dia bisa kafir karena itu. Ya, seperti dalam pembatal keislaman, kata Syekh penulis kitab yang kita bahas ini juga, man lam yukaffiril musyrikin au syakka fi kufrihim au sahhaha madhhabahum kafara ijma'an. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau sekedar ragu dengan kekafiran mereka atau malah membenarkan ajaran mereka, maka dia kafir menurut kesepakatan ulama. Jadi jemaah sekalian, mengkafirkan seorang muslim adalah dosa besar. Tapi tidak mengkafirkan orang kafir yang sudah jelas kafirnya adalah pembatal keislaman. Jadi hati-hati, jangan sampai kita terjerumus dalam dua dosa besar ini. Iya. Maka kalau sudah jelas dia kafir, contohnya siapa? Yahudi dan Nasrani. Jangan kita ragu, sekedar ragu itu membatalkan keislaman. Apalagi membenarkan mereka dan tidak menganggap mereka kafir. Itu membatalkan keislaman kita berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Ya, sebaliknya, menganggap kafir orang yang masih muslim adalah dosa yang sangat besar, tapi tidak sampai ke kufuran juga. Namun masuk kategori kufur asgor, kufur kecil. Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian, dalam mengkafirkan orang muslim yang melakukan kekafiran itu ada aturan-aturannya. Ada aturan-aturannya. Mungkin di kesempatan lain kita bahas lebih detail. Namun satu yang perlu kita ingatkan, memvonis seorang muslim yang melakukan kekafiran sudah pantas disebut kafir, itu adalah kewenangan orang-orang yang berilmu. Kewenangan orang-orang yang berilmu, bukan setiap orang. Nah, ini yang berbahaya kalau setiap orang yang mau masuk dalam pembicaraan ini, maka ini sangat berbahaya. Jadi mungkin saja tadinya dia muslim, karena melakukan dosa kekafiran dia sudah pantas divonis kafir. Tapi yang berhak mengkafirkan dia adalah orang yang memiliki ilmunya tentang itu. Ya, dan masih ada syarat-syarat yang lain. Insya Allah di kesempatan yang lain kita bahas. Jadi bukan tidak mungkin orang yang tadinya muslim kita sebut kafir. Nah, yang tidak boleh kalau belum terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran. Iya, wallahu alam.
Apa hukumnya seorang perempuan dan laki-laki yang bukan suami istri tetapi melakukan sholat berjamaah berdua? Hukumnya tidak boleh, karena itu adalah pintu kepada fitnah yang besar, ya, hubungan yang terlarang antara laki-laki dan wanita tersebut. Ya, tidak boleh berdua-duaan. Kalau ada orang ketiga maka tidak masalah, tapi kalau berdua-duaan tidak dibolehkan. Nabi SAW juga mengingatkan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin laysa ma'aha dhu mahramin fa inna thalithahuma syaitan, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tidaklah dua orang berdua-duaan yang tidak ditemani mahram, tidak ada laki-laki dan perempuan berdua-duaan yang tidak ditemani mahram, kecuali yang ketiganya adalah setan. Ini hadis berlaku umum, sama saja di luar solat ataupun di dalam solat. Kita tidak boleh merasa aman dari godaan-godaan setan ini. Harus hilangkan sebab-sebab yang menjerumuskan kepada godaan-godaan setan. Iya. Baik, wallahu alam. Walhamdulillah. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Kemarin saya kuliah online. Pas pada saat saya bertanya atau presentasi kuliah, saya mengucapkan salam lintas agama. Saya tidak berniat apa-apa dan tidak ada maksud apa-apa. Saya tidak tahu arti dari salam lintas agama tersebut. Saya sekarang terus merasa was-was dalam akidah saya setelah saya mengucapkan salam tersebut. Bagaimana solusinya? Saya takut, Ustadz, saya takut saya keluar dari Islam setelah mengucapkan hal itu. Mohon pencerahannya. Ya, solusinya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ucapan salam lintas agama itu minimal mengandung 3 kemungkaran. Yang pertama itu tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Kalau kita mengucapkan salam yang khusus bagi mereka, berarti itu menyerupai mereka. Dan Nabi SAW memberi peringatan keras, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Kemudian yang kedua, itu juga termasuk bid'ah, menambah-nambah di dalam agama. Karena dalam agama kita, ucapan salam diatur oleh syariat, jangan kita tambah-tambahi, jangan kita kurang-kurangi. Kalau kita tambah-tambahi, maka itu termasuk bid'ah dalam agama. Dan Nabi SAW mengingatkan, kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Kemudian yang ketiga, ini yang paling berbahaya. Kalau faktanya di dalam lafaz ucapan salam mereka mengandung kesyirikan, maka hukumnya juga syirik. Hukumnya juga syirik. Contohnya mengandung kesyirikan, yaitu mengandung permohonan kepada Tuhan yang mereka sembah. Mengandung permohonan atau doa, permintaan kepada Tuhan yang mereka sembah agar memberi keselamatan. Maka tidak diragukan lagi, ini adalah syirik. Karena doa itu adalah ibadah. Dan yang maha mampu memberi keselamatan hanya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang bisa melakukannya. Jadi 2 sisi kesyirikannya di situ. Yang pertama, berdoa kepada selain Allah, sebab doa itu adalah ibadah, tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah semata. Yang kedua, mengandung keyakinan ada selain Allah yang dapat menganugerahkan keselamatan kepada hamba-hambanya. Jadi di situ letak kesyirikannya. Begitu pula mengandung kekufuran kalau dalam hati kita membenarkan agama mereka sehingga kita ucapkan salam mereka. Jadi ini sisi-sisi kesyirikan dan kekufurannya. Kalau itu ada, maka ucapan salam tersebut menjadi ucapan yang syirik dan kufur sehingga harus kita hindari. Ya. Solusinya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Islam, meninggalkan kesyirikan dan kekufuran tersebut. Dan memperbanyak amal-amal soleh. Setelah yang wajib-wajib, kita tambah yang sunnah-sunnah. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, nampaknya sudah terjawab semua pertanyaan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.